hutang yang terjadi karena adanya pembelian barang atau transaksi yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Tapi akan beda dengan hutang yang diterbitkan dalam konteks kita untuk mendapat pembiayaan. Dalam hal ini hutang obligasi atau di sini sih sebenarnya notes, dia bicaranya kewesel bayar atau notes payable gitu kan. Nah terus nanti ada lagi satu lagi adalah modal baik berupa saham maupun nanti yang namanya return earning. Nah tiga bagian terakhir tadilah yang menjadi partnya dari bab 22 ini. Bagaimana audit atas notes payable atau obligasi, kalau saya lebih ke obligasinya, dan bagaimana audit atas saham dan return earning-nya. Gitu. Penyajian saham dan penyajian return earning. Apa yang kita tenggarai di dalam akun-akun tersebut, gitu kan. Nah, di sini ada karakteristik dari capital acquisition dan repayment cycle, artinya pembayaran hutang, gitu kan. Kalau kita pahami yang namanya penerbitan obligasi ataupun saham ataupun note payable, itu jumlah transaksinya relatif nggak banyak di dalam satu perusahaan. Dan biasanya jumlahnya cukup material. Nah, karena itu, walaupun cuma satu transaksi, pada saat satu transaksi itu salah, dia akan mempengaruhi biasanya mempengaruhi untuk opini dari penyajian laporan keuangan. Gitu. Makanya kenapa biasanya karena relatif sedikit, kita itu biasanya pendekatannya adalah substantive test of transaksi. Ya kan? Ya kalau transaksinya cuma nggak sampai 10, ya kita lihat, apalagi notabene pasti jumlahnya besar. Kita lihat. Nah, kalau transaksinya udah kita jaga, otomatis yang namanya substantive test of saldonya, balance-nya itu pasti nanti akan terkoreksi dan kita istilahnya lebih yakin karena kita lebih dalemin di substantive test of transaksinya gitu. Jadi jumlah transaksinya sedikit dan jumlah transaksinya biasanya itu material sehingga kalau ada kesalahan dia akan sifatnya material. Nah, lalu biasanya karena ini adalah penerbitan saham. Nah, otomatis itu akan mempengaruhi juga yang namanya akta pendirian perusahaan, gitu kan. Nah, ini yang makanya sebenarnya pasti pengendaliannya untuk capital acquisition itu cenderung udah cukup baik. Biasanya cenderung baik karena tadi keputusan-keputusan terkait transaksi di acquisition dan repayment cycle ini pasti transaksi yang sifatnya nilainya material dan transaksi yang didasarkan pada keputusan top management gitu. Jadi pasti cenderung pengendaliannya baik. Kecuali kalau memang mau dilakukan adanya fraud gitu. Nah, kalau udah seperti ini, yang melakukan fraud ini juga udah pasti bukan satu orang pegawai atau dua orang pegawai. Ini pasti fraudnya perusahaan. Itu ya, kalau terkait penerbitan saham sama obligasinya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, biasanya mereka akan terkait dengan pembayaran bunga dan dividen. Mungkin disinilah fraud dalam konteks yang lebih kecil. Karena pembayaran bunga dan pembayaran dividen ini tidak berbeda dengan risiko yang ada mungkin di pembayaran gaji ataupun di pengeluaran kas gitu ya. Jadi itu yang kita pelajari di sini karena tadi transaksinya sifatnya besar, cenderung pengujian kita adalah terhadap substantive test of transaksinya, tapi sekaligus menjadi memvalidasi saldonya otomatis gitu. Nah, kedua tadi satu kesalahan akan dampaknya pasti jadi besar material dan kaitannya pasti dengan adanya saham, ada stok, ada obligasi kaitannya dengan pembayaran bunga dan pembayaran dividen. Lalu yang terakhir tadi bahwa ini biasanya berhubungan dengan proses hukum, kekuatan hukum, artinya diperlukan dokumen hukum, perubahan dokumen pendirian ataupun dokumen perusahaan. Jadi biasanya ada hubungannya dengan
notaris lah ya, pembuatan perjanjian dokumen hukum lah saya bilangnya, dokumen atau akte pendirian. Nah, akun yang terlibat apa aja? Di sini ada notes payable, ada contracts payable, ada mortgage payable. Jadi di sini sebenarnya hal-hal yang di luar utang dagang lah gitu ya. Tapi saya fokuskan di sini lebih kepada kita ingat-ingat kembali bonds payable, penerbitan bonds payable gitu ya. Nah, terus ada accrued interest, ada appropriation of return earning. Kalau ada pembatasan pengkhususan untuk porsi di return earning, ada treasury stock, ada dividend declare, berpengaruh juga ke akun kas di bank, capital stock, paid in capital, donated capital, return earning, dividend payable, dan proprietorship capital. Ini kalau seandainya dia modelnya bukan saham gitu ya. Nah, mungkin kembali lagi pada saat kita mau bicara audit atas akun-akun ini gitu ya. Kita harus paham satu proses bisnisnya. Tadi dari mulai bagaimana sih proses penerbitan obligasi, bagaimana proses penerbitan saham yang saya bilang tadi relatif kalau di perusahaan pengendalian cukup bagus. Gitu kan. Artinya disepakati di top manajemen bahwa kita misalnya akan menerbitkan saham sebanyak ini dengan dividen sekian. Atau kita akan menerbitkan obligasi dengan tingkat bunga sekian. Lalu pada saat kalau untuk penerbitan bunganya, pembayaran bunganya, itu kan otomatis. Begitu obligasi misalnya, pembayaran bunga akan bunganya adalah 7% misalnya dengan pembayaran 2 kali dalam setahun. Kalau untuk yang obligasi, interest itu tidak menjadi masalah. Tidak itu hal yang rutin lah gitu, nggak perlu keputusan top manajemen gitu, dan saya nggak pengendaliannya pastinya ada karena untuk membayar bunga obligasi kemungkinan juga jumlahnya cukup besar gitu kan. Nah sedangkan untuk dividen sendiri pastinya juga top manajemen, nggak mungkin adanya pengumuman dividen yang tidak berdasarkan rules kan gitu kan. Jadi ini pengendalian udah cukup. Intinya mungkin di accrued interest sama di dividend declare adalah lebih kepada akurasi. Akurasi kita menghitung benar nggak sih utangnya gitu kan. Benar nggak jumlah dividen yang dibayarkan gitu. Di samping tetap yang namanya tujuan audit keberadaan, tujuan audit completeness, tujuan audit klasifikasi, itu juga menjadi poin yang harus kita lakukan di dalam audit kapital sama obligasi. Tapi tadi mungkin kita fokusnya lebih kepada akurasinya. Nah, terkait dengan hal ini mungkin saya pengen tanya lagi nih, teman-teman masih ingat nggak bagaimana jurnal terkait dengan penerbitan obligasi. Begitu misalnya tingkat bunga obligasi adalah 10% misalnya gitu. Ternyata bonds ini dibeli dengan harga pasar yang beredar saat itu, tingkat bunga pasar yang beredar pada saat itu adalah 9%. Bagaimana kita mencatat penerbitan obligasinya? Yuk, siapa yang ingat? Izin, Bu. Ya, siapa? Rafael, Bu. Ya, gimana? Apa jurnalnya? Ya, mungkin kalau penerbitan kayak gitu tetap ya Bu, cash pada bonds payable. Tapi ntar mungkin yang berbeda di amortisasinya gitu. Karena berarti kalau interest nominalnya 10%, pasarnya 9%, berarti kan dia at premium kan. Ya. Dan nanti waktu amortisasinya berarti mengurangi nilai bond payable-nya. Gitu. Oke. Ya, berarti pada saat pencatatannya dia
sama aja gitu kan, cuma cash pada apa tadi, obligasi bond payable, tapi nanti waktu setiap pencatatan pembayaran bunga ataupun di akhir tahun kita harus mencatat yang adanya namanya amortisasi. Tergantung dia pada saat penerbitan obligasinya, apakah obligasinya pada tingkat suku bunga pasar di bawah tingkat bunga obligasi atau di atas tingkat bunga obligasi. Kan seperti itu ya. Oke. Sedangkan untuk penerbitan saham, kita kenal yang namanya nilai saham dengan nilainya pasar saham. Dengan nilainya pasar saham. Nilai saham di pasar. Nah, kalau seandainya ternyata par value-nya itu di bawah harga pasar dari harga saham tersebut. Misalnya par value-nya 20 lah ya. Terus penjualannya di atas itu misalnya sampai 40. Bagaimana pencatatannya teman-teman terhadap penerbitan saham? Muncul share premium, Bu. Share premium atau apa? Kan capital stock sama share premium itu ini Bu, kalau misalnya nilai saham yang kita jual itu lebih tinggi daripada nilai par kita. Iya. Nah, di sini nih saya nggak tahu nih dia masih pakai nama akunnya Pet-in Capital ya. Ini kan sebenarnya share premium tadi ya. Iya, bisa gitu juga Bu. Ya kan? Itu ya, jadi kita harus ingat gitu. Nah sekarang kenapa? Karena kalau kita nggak tahu jurnalnya, kita nanti nggak bisa melakukan koreksi kalau seandainya ada kesalahan. Gitu. Nah, oke. Kita udah refresh ya untuk ininya. Berikutnya, nah, tahapan audit yang sama sebenarnya dilakukan juga. Saya nggak usah menjelaskan lagi dari kita mulai. Ini dia pendekatannya nanti ada 2 bagian nih. Bagaimana mengaudit notes payable. Nanti yang bagian keduanya adalah bagaimana mengaudit saham. Dan ketiganya adalah bagaimana mengaudit return earning gitu. Sebenarnya tahapannya kan dari awal saya udah bilang selalu semua melalui yang namanya seperti ini. Kita mengidentifikasi resiko bisnis perusahaan gitu kan. Terus menetapkan yang namanya inherent risk dari notes payable serta bagaimana pengendaliannya sehingga berapa sih kontrol risk yang masih ada, resiko kontrol yang resiko pengendalian yang masih ada gitu kan. Sampai kita mendesain dan melaksanakan yang namanya test of control dan substantive test transaksi gitu kan, dari notes payable kalau dalam hal ini, atau nanti dalam satu sisi pada saat saham, atau nanti saham terkait dengan dividen maupun terkait dengan kalau di obligasi nanti terkait dengan pembayaran bunganya. Baru masuk ke analytical procedure sampai nanti kita mengembangkan untuk yang design test of detail balance-nya, gitu kan. Saya masuk ke notes payable atau obligasi lah. Saya akan bilang, nah di sini sebenarnya perlu dilihat adalah legal dasarnya lah, aturan-aturan biasanya di dalam penerbitan notes maupun di dalam penerbitan obligasi dia akan menyebut tingkat bunganya, terus jangka waktunya, gitu kan, jangka waktunya berapa lama gitu kan. Kalau untuk obligasi cenderung panjang, tapi kalau untuk notes kan cenderung lebih pendek waktunya, dan dia biasanya sifatnya notes itu jarang juga sih sebenarnya, tapi ada juga sih yang jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah di sini disebutkan ada secure, kadang-kadang notes itu dijaminkan. Kalau kita bicara notes ya, tapi kalau obligasi kan nggak ada penjaminannya. Nah tapi apakah bagaimana kalau dengan ada penjaminan? Ini biasanya lebih kepada nanti kita melihat di aset yang dijaminkan.
Nah, aset yang pencatatan obligasinya ya, pencatatan obligasinya tadi misalnya adalah kas pada notes payable atau obligasi, notes lah misalnya. Nah, bagaimana pencatatan yang kalau dia dijaminkan dengan aset? Nah, artinya aset itu kan masih punya perusahaan kan, sepanjang dia masih dijaminkan. Artinya si yang pemberi utang belum berhak, kecuali nanti ada kita bicara bahwa aset itu sudah disita. Nah, biasanya cenderung kita hanya mereklas akunnya. Jadi misalnya kalau aset itu tadinya tidak dijaminkan, mungkin anggaplah kita bicara bangunan gitu ya. Kita mungkin hanya memasukkan judulnya aset tetap bangunan gitu kan. Tapi kalau misalnya dia sudah dijaminkan, bisa dua sih pilihannya. Kita melakukan reklas, dia menjadi aset yang dijaminkan, aset gedung yang dijaminkan gitu kan, untuk membedakan saja. Atau kita tidak bedakan di akun, tapi kita bedakan nanti di pengungkapannya, di caleg, bahwa ada gedung yang sedang dijaminkan untuk notes nomor sekian atau untuk obligasi nomor sekian gitu. Jadi pilihannya kita mau ke akun, kita bedakan, atau kita mau ke caleg. Tapi hal itu yang salah satu kita lihat pada saat kita proses audit. Nah, terus bicara tentang misalnya obligasi ini, yang perlu kita lihat adalah internal kontrolnya gitu kan. Sama tadi melalui tahapan ini kan kita akan lihat memang bagaimana internal kontrolnya sampai kita menghitung berapa resikonya gitu kan. Nah, terus bahwa tujuan auditnya ya tadi internal kontrol memadai, terus dia memang sudah diotorisasi, dan bagaimana dengan bahwa akun hutang maupun biaya yang terkait sudah disajikan secara tepat. Jadi lebih kepada klasifikasinya, penyajiannya, pengungkapannya, gitu. Internal kontrolnya memadai, dan bahwa transaksi itu benar diotorisasi dan dicatat, serta hal-hal yang terkait dengan liabilities dan expense sudah disajikan secara benar. Ini tujuan dari auditnya. Jadi tadi saya bilang kalau internal kontrolnya cenderung bagus. Kalau untuk di dua bidang inilah. Apa yang harus ada untuk obligasi? Ada otorisasi. Ya kan? Nah, makanya otorisasinya siapa? Biasanya top management, gitu kan. Terus ada control over repayment dan principal interest. Jadi karena dia misalnya kayak obligasi itu mungkin berapa kali pembayaran, dia obligasinya mungkin dia ada banyak gitu ya. Jangan sampai pada saat jatuh tempo kita lupa tidak melakukan pembayaran. Ada pengendalian itu. Ada pengendalian terhadap pembayaran bunga. Pengendalian ini bukan hanya pada saat pembayarannya, tetapi juga perhitungannya. Terus kepada pihak yang tepat, kan gitu kan. Jadi ada pengendalian nih yang memadai untuk melihat bahwa kita tidak terlambat membayar bunga. Ya. Kedua, kita menghitung bunga dengan benar. Ketiga, kita membayar bunga kepada orang yang tepat. Gitu. Ada pengendalian itu. Dan tidak ada di sini ada potensi fraud, sama seperti kalau dia membayar cek gitu. Harus ada nih gitu. Nanti pada saat pembayaran cek ada pembayaran bunga, ada fungsi yang berbeda antara fungsi yang menghitung, fungsi yang membayar, dan fungsi yang mendistribusikan pembayaran tersebut, gitu ya, untuk adequate control over the pembayaran bunga dan payment. Gitu. Terus ada dokumen yang tepat dan ada pembukuannya. Terus ada yang namanya independent verifikasi. Jadi saya mau menyederhanakan hal inilah yang memang menjadi dasar dari yang namanya internal kontrol memadai dalam semua siklus. Tinggal nanti kita sama-sama memahami gini, pada saat kita bicara ada otorisasi yang tepat. Oh, kalau di pembelian siapa ya yang mengotorisasi yang tepat? Itu yang kita jelaskan.
Kalau di pembelian berarti mungkin manajer pembelian gitu kan. Terus ada adequate control tadi. Ini kaitannya biasanya dengan pemisahan fungsi gitu kan. Ada pemisahan fungsi di mana? Ya tadi, jangan sampai yang membayar, yang mencatat, sama yang mendistribusikan itu adalah orang yang sama. Ini yang sama terjadi baik di pembayaran gaji, di pembelian, di penjualan, maupun tadi nanti di proses kapital ini. Terus kita juga melihat kalau untuk beberapa persediaan, ada loh pengendalian secara fisik, keamanan penjagaan fisik untuk persediaan. Tidak orang mudah akses keluar masuk gitu. Ini jadi artinya 4 ini nih selalu ada di setiap siklus. Tinggal kita nanti menyesuaikan apa kira-kira di setiap siklus tersebut. Proper dokumen dan record standar. Ada jurnal akuntansinya, ada buku besarnya, ada buku hutang gitu kan. Ada buku persediaan. Nah, kalau di mana? Di pembayaran hutang ini mungkin lebih kepada ada pencatatan atas data hutang, data kepada siapanya gitu kan, dokumentasi terhadap pencatatan terhadap obligasi itu sendiri, data obligasi. Nah, terus ada buku besar, ada jurnal, itu otomatis menjadi yang namanya pengendalian dalam bentuk proper dokumen dan record. Terus ada periodic independent verifikasi. Pengendaliannya cukup ada di situ. Nah ini transaksi yang terkait ya biasa dari mulai kita lihat adalah pada saat penerbitan issue of new notes ya kan. Dia berpengaruh akun notes payable dan cash di bank. Setelah itu pada saat nanti ada pembayaran. Untuk menghapus notnya dan untuk menghapus not tentunya ada pembayaran cash keluar gitu kan. Nah, transaksi lain yang terkait adalah interest payable dan interest expense. Kalau seandainya interest payable ini adalah posisinya dia di 31 Desember ada bunga yang belum dibayarkan tapi sudah kita hitung sebagai interest expense gitu kan. Sudah harus kita hitung sebagai interest expense. Nah, nanti jangan lupa kalau misalnya terkait dengan obligasi, berarti nanti akan ada jurnal untuk melakukan amortisasi dari premium atau diskonto pada saat penerbitan obligasi. Ini transaksi yang terkait. Tadi pengendaliannya sudah, transaksinya. Lalu bagaimana test of control sama substantive test transaksinya dari notes payable, gitu kan? Tadi saya bilang berarti dia di proses penerbitan kita akan lihat dokumen yang terkait apa saja. Misalnya kita bicara keberadaan. Kalau keberadaan berarti kita bergerak dari yang namanya buku besar, ya kan? Atau kita bergerak dari yang namanya buku besar lah. Saya lebih cenderung ke buku besar ataupun dari neraca saldo. Trial balance. Dari situ misalnya ada obligasi 100 gitu ya. Nah itu yang kita treasure sampai ke dokumen sumbernya. Itu kalau kita bicara keberadaan. Keterjadian. Ya keterjadian. Karena ini kan substantive test of transaksi. Nah itu kalau kita bicara bagaimana kita melakukan pengujian terhadap substantive test of transaksi. Kita melakukan pengujian terhadap saldo obligasi yang ada di neraca, tadi saya bilang neraca saldo, ke pencatatannya di buku besar, ke pencatatannya ke jurnal akuntansinya, sampai ke dokumen sumbernya. Nah, bagaimana dengan tujuan completeness? Completeness kebalikannya kan? Berdasarkan dokumen sumber yang ada, kita menelusuri pencatatannya ke jurnal, ke buku besar, sampai penyajiannya di neraca saldo. Itu yang kita lakukan. Terus, bagaimana dengan tujuan audit akurasi? Ya, tadi kita melakukan bisa jadi rekalkulasi. Biasanya ini adalah kepada, kalau penerbitan bunga tadi, penerbitan obligasi pada perhitungan diskonto dan perhitungan premiumnya, benar nggak gitu kan? Sama nanti di perhitungan bunganya.
Klasifikasi lebih kepada akun-akun yang digunakan apakah sudah benar, menggunakan akun-akun, melakukan pengecekan apakah atas transaksi penerbitan obligasi sudah dicatat pada akun yang benar. Itu pengujian yang dilakukan. Nah, berikutnya adalah, saya 4 itu aja cukup lah menurut saya, keberadaan, completeness, akurasi, dan apa tadi? Klasifikasi. Kalau teman-teman mau bicara misalnya ke timing, it's okay juga. Itu kan sama juga. Mengecek bahwa dicatat pada periode yang benar gitu kan. Nah, tinggal tambahkan itu. Nah, analytical prosedur cenderung lebih kepada membandingkan ke tahun sebelumnya. Artinya gini, pada saat angkanya berbeda jauh, ini indikasi apakah ada penerbitan obligasi atau ada pembayaran obligasi. Berarti kalau dia angkanya besar, perbedaannya ya meningkat tajam, kita akan lihat, oh berarti ini ada yang namanya penerbitan obligasi. Nah, artinya kita sudah mengindikasi ada hal tersebut dan itu harusnya menjadi poin dari pemeriksaan kita. Makanya kita harus masuk ke detail transaksinya, ke substantive test of transaksinya. Atau tadi kita udah tahu di substantive test of transaksinya ada, begitu di analytical procedure, oh iya benar. Tadi kita udah lihat ada penerbitan obligasi. Di analytical procedure-nya angkanya kelihatan naik nih. Kita tinggal membandingkan. Tadi di substantive test of transaksi kita berapa sih dia naiknya? Misalnya 200 gitu kan. Loh, kok di analytical procedure kita kelihatan ada 400? Ada yang salah nih. Berarti ada 200 nih yang kita belum dapat waktu di substantive test of transaksi. Berarti kita harus masuk nih ke detail of balance gitu kan. Detail of balance-nya berarti kita akan telusuri 400 itu apa aja. Kan gitu. Karena waktu kita cek tadi cuma ada 200 dari transaksinya cuma 200 gitu. Analytical procedure lebih seperti itu sih. Tingkat bunganya juga nanti kita akan lihat, oh naik banget, oh karena ada penerbitan bunga obligasi yang baru. Nah begitu saham obligasinya nilainya turun, ya kita tadi, oh apakah ada pembayaran obligasi? Tinggal kita nanti cek sama nggak dari substantif tes transaksi kita, kita mencatat ada pembayaran obligasi dengan analytical prosedur kita. Kalau ada selisih yang besar, berarti kita harus lakukan lagi yang namanya pengujian saldo. Itu mungkin terkait notes payable. Nah, di sini disampaikan 2 yang penting adalah terkait completeness dan akurasi. Bahwa semua existing notes payable sudah tercatat dan notes payable sudah dicatat dengan pas. Ini mungkin terkait notes payable, nanti mungkin ditambahkan terkait dengan perhitungan bunganya. Akurasinya termaksud di sini adalah perhitungan bunganya. Jadi nanti penerbitan obligasi, pembayaran bunga, ya kan, yang harus kita cek transaksinya. Kalau ada pembayaran obligasi, transaksi ketiga, yang keempat adalah posisi bunga di 31 Desember. Di akhir tahun, karena itu akan mencatat yang namanya interest payable. Ini contoh dari, saya agak besar kan, ini contoh dari kertas kerjanya, tapi kan seperti yang saya sampaikan, kalau saya kertas kerja itu cenderung kita, apa ya, kita yang kembangkan sendiri. Sorry, saya mau mengirim itu dulu ya, biar di ACC undangan buat besok. Cenderung kertas kerja saya serahkan ke tim masing-masing, ya. Tapi di sini nanti saya akan jelaskan sebagai contoh. Sorry, sebentar.
Nah, di sini kita lihat dia punya 3 obligasi nih. Pertama First National Bank, terus ada Second National Bank sama Third National Bank. Ada 3 nih notes dia punya. Di sini kelihatan tanggal pembuatannya. Yang First National Bank itu di 30 September 2010. Jatuh temponya di setahun nih berarti ya, 30 September 2011. Yang di Second National Bank, dia tanda tangan notes-nya itu 30 September 2011, jatuh temponya di 30 September 2012. Yang di Third National Bank itu 31 Oktober 2011 ke 31 Oktober 2012. Audit yang kita lakukan adalah atas ini, notes payable, kalau kita lihat berarti ini laporan keuangan 2011 gitu kan. Nah, dilakukannya schedule-nya AA4, prepare-nya 12 Januari 2012 gitu kan. Nah, kita lihat di sini jaminannya ada, dia merupakan investasi-investasi dan fixed asset. Dinilai secara valuasi dia ada nilainya agak menaik lah ya. Nah, di sini kita lihat, next ya. Di sini kan berarti, jangan dulu. Di sini, dari sini kita akan lihat bahwa harusnya di First National Bank ini pasti ada pembayaran nih nantinya. Karena dia jatuh tempo di 30 September. Ya. Terus di yang Second National Bank sama Third National Bank ini berarti ada penambahan notes di tahun 2011 gitu kan. Dari 3 data ini kita tahu ada pembayaran notes, ada penerbitan notes baru 2 gitu kan. Ini yang harus kita cek nanti transaksinya, benar atau enggak pencatatannya gitu kan. Nah, terus nanti kita bandingkan. Menurut kita sih di sini nilainya 3.000, nanti di laporan keuangan berapa. Kalau di laporan keuangan lebih besar, kita cek lagi nanti. Apa yang belum tercatat, bicara completeness kan. Bicara keterjadian gitu kan. Nah, satu lagi berarti nanti di sini berarti ada 3 bunga nih yang harus kita lihat waktu proses auditnya. Jadi tadi 3 transaksi nih yang harus kita lihat. Pertama ada transaksi pembayaran notes ya dari First National, terus ada 2 transaksi terkait penerbitan notes, dan kemungkinan ada 3 transaksi terkait pembayaran bunga atau pencatatan hutang bunga gitu ya. Nah, di sini kita lihat, ini sebenarnya kan lanjutan. Di sini dia bilang nih, untuk yang pertama ada payment, ya kan, note dari notes. Yang kedua ada edition, ada notes yang baru gitu kan, cek 2000. Oke. Nah, di sini tingkat bunganya 9,5, 10. Kita hitung interestnya berapa. Berapa yang, karena tadi yang pertama itu kan sudah dari laporan keuangan tahun sebelumnya 2010. Pasti dia udah punya yang namanya accrued interest di awal tahun. Ya, tapi yang kita bayar adalah 950, yaitu interest expense 238 di tahun sebelumnya ditambah interest expense tahun sekarang, sehingga 950. Nah, kalau untuk yang 2 ini ada tingkat bunganya 10%, tapi dia baru mencatat sebagai expense tahun ini 250 dan itu diakui sebagai jadinya accrued karena belum dibayarkan kan, dibayarkannya nanti pada saat dia jatuh tempo. Sama dengan notes yang ketiga. Hal itu yang kita lihat pada saat kita mengaudit yang namanya notes payable. Mungkin sampai situ dulu. Ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan? Ada? Belum ada? Yuk. Belum kayaknya teman-teman.
Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke owner's equity. Nah, ini sebenarnya kalau saya fokusnya kita di penerbitan saham sama di pembayaran dividen aja. Ya, memang di sini dibedakan ada yang saham yang beredar di pasar saham atau di bursa dan ada closely held corporation. Tapi ini mungkin tidak terlalu banyak lah di audit, kita agak berstrategi sedikit gitu ya. Dan nanti pasti akan coba saya di pertemuan terakhir lah, kira-kira ini akan masuk nggak ke poin UAS gitu ya. Ini untuk pengetahuan kita. Jadi di dividen sama di penerbitan sahamnya. Tadi di penerbitan sahamnya kita udah sepakat adanya, kita lihat membandingkan antara harga saham dengan nilai harga saham beredar gitu kan, harga pasar saham beredar dengan nilai par value-nya, nilai sahamnya. Selisihnya itu akan menjadi share premium atau paid in capital gitu kan. Itu aja sih yang menjadi poin kita di audit gitu ya. Udah benar nggak kalau ada pencatatan penerbitan saham? Kedua adalah saya tutup aja. Kedua adalah terkait dengan pembayaran dividen. Kita ingat pada saat kapan sih kita mulai mencatat yang namanya dividen? Pada saat RUPS mengumumkan yang namanya adanya dividen yang akan dibayarkan. Kita akan mencatat itu sebagai dividen payable. Ya kan? Nah, pada saat nanti pada saat dividen itu dibayarkan, dividen payable-nya akan kita kurangkan di sebelah kredit ya. Terus kita akan mencatat itu nanti ada pengeluaran kas. Waktu pencatatan dividen payable-nya, kita akan nyatatnya apa? Jurnalnya apa coba? Pada saat pengumuman saham. Pengumuman dividen. Debitnya apa dari dividen payable itu? Ayo, siapa yang ingat? Share ordinary bukan ya, Bu? Apa namanya? Share ordinary, Bu, capital stock. Capital stock, gimana namanya? Share ordinary. Debitnya? Iya, Bu. Nanti kreditnya dividen payable. Terus waktu pembayaran dividen? Waktu pengumuman kan dividen payable pada apa ya, Bu? Saya lupa kreditnya. Itu ya. Bukan dong. Dividen payable-nya itu pasti kredit, nggak mungkin debit. Oh iya ya, Bu. Ya kan? Kan kita berhutang kepada pemegang saham untuk membayarkan dividen itu kan. Makanya namanya dividen apa? Dividen payable kan? Kirinya apa? Kirinya. Jurnalnya, debitnya apa? Yo, siapa ingat? Cash dividen, Bu. RE, Bu. Yo, cash dividen atau return earning? Kalau dia membagikan saham RE, Bu. Ya, tapi kalau dia membagikan cash dividen, cash debitnya. Ya kan tadi, ini baru pengumuman loh. Ya kan belum dibayar. Nanti kan itu kan ada posisinya tuh diumumkan dulu berdasarkan RUPS gitu kan, bahwa atas saham ini akan dibayarkan sekian. Baru itu kan setelah itu ada eksekusinya kan. Pertanyaan saya, apakah pada saat RUPS itu kita udah catat? Atau kita nanti catatnya pada saat pembayaran aja langsung? Seingat saya itu, Bu, kalau pengumuman itu RE pada
dividen payable. Betul. Terus Lalu pada nanti saat bayar, saat dibagikan dividen payable pada misalnya pada share capital gitu Bu, kalau dia bagikan saham. ya. Jadi itu yang harus kita ingat, ya. Kalau kita nggak ingat, nanti kita nggak tadi balik lagi, kita nggak tahu. Ibaratnya audit itu kan gini ya, kita tahu yang benernya, kita ketemu salahnya. Nah, yang salahnya itu baru nanti kita kembalikan ke yang betulnya. Tapi kalau kita nggak tahu yang betulnya, kita nggak akan tahu kalau itu ada yang salah, gitu kan. Nah, tadi begitu ada misalnya tadi, oh di perusahaan ini ada pembayaran dividen nih, kita kan cek ke penyajian. Berarti kalau tadi, oh berarti ini ada pembayaran dividen, berarti di laporan keuangannya harusnya ada nih pencatatan dividennya, kan gitu kan. Nah, di mana kita nyarinya? Satu, bisa jadi kan di transaksinya, makanya kan nanti substantif test of transaksi kan kita akan lihat. Di pencatatannya apa? Oh, dia sudah mencatatnya, misalnya dia mencatatnya sebagai tadi harus ngurangi return earning, karena kan dividen ini memang menjadi pengurang dari return earning, tuh kan. Return earning tadi pada dividen payable. Karena biasanya begitu pengumuman itu akan mengurangi return earning dulu sebagai istilahnya perusahaan mengakui dia punya kewajiban gitu kan untuk membayar itu. Kita cocokkan tuh nanti di perusahaan kan pada saat sama nggak tanggal yang diumumkan dividennya, jumlahnya, dan tanggal pengumuman dan tanggal pencatatannya. Itu kita bicara substantif test of transaksi, pengendaliannya gitu kan. Pada saat kita ngecek itu namanya kita sudah bicara keterjadian dan bisa jadi ke-completeness gitu kan, tapi lebih kepada keterjadian. Lalu nanti kita uji akurasinya. Tadi kan, hitung-hitungannya benar nggak sih gitu. Misalnya diumumkan sekian lembar saham, dividennya adalah $10 per saham. Gede banget. Ya bolehlah. Misalnya tadi 10.000 per lembar saham. Misalnya gitu kan, Rp10.000 per lembar saham. Berarti nanti hitung-hitungannya ada. Itu bicara pengujian akurasinya atas substantif test of transaksinya, kan gitu. Tadi, return earning-nya benar, dia bebannya segitu, terus catat dividennya gitu. Setelah itu, kita lihat posisi kapan dibayarkannya, gitu kan. Pada saat di pembayaran misalnya tadi pengumumannya di Oktober, kita lihat oh ya benar di Oktober itu dia benar ada jurnal return earning pada dividen payable, terus kita uji akurasinya, perhitungannya benar, gitu kan. Nah, baru kita ikutin transaksi yang berikutnya adalah pembayaran. Oh, pembayarannya dilakukannya 30 Oktober. Kita lihat ke rekening koran memang eksekusinya di 30 Oktober, pencatatannya klop di 30 Oktober, jumlahnya sama antara jumlah di catatan, jumlah di rekening koran, sama jumlah di yang tadi misalnya berdasarkan RUPS gitu kan. Jurnalnya apa? Ya tadi kalau dia pembayaran berarti dividen payable pada cash kan gitu kan. Nah, itu hal-hal yang kita lakukan audit pada saat kita bicara pembayaran dividen. Ya. Jadi lebih kepada akurasinya kalau saya bilang. Saya buka lagi ya. Nah, ini terkait dengan transaksinya. Dia ada account yang terkait itu capital stock. Jadi dari penerbitan saham gitu kan. Dia mempengaruhi penerbitan saham di kredit akan mempengaruhi saldo kas di debit gitu kan. Sama paid in capital nih, selisihnya tadi kan, kalau ada yang juga akan menambah cash di bank. Ini kalau ada dividen payable, dividen waktu tadi keputusan RUPS, dividen di sebelah kredit untuk dividen payable dan return earning di sebelah debit gitu kan, mempengaruhi nanti akhirnya pengeluaran kas. Satu lagi yang terkait adalah kalau adanya penarikan saham, redemption
of stock gitu kan. Capital of stock-nya menjadi di sebelah debit, juga paid in capital-nya sebesar proporsi dari saham yang ditarik. Terus harusnya ada ini, decrease cash gitu ya. Nah, nanti juga jangan lupa bagaimana sih pencatatan redemption of stock-nya. Jangan sampai kita juga ternyata ada kasus itu kita nggak tahu harusnya seperti apa pencatatannya. Sama internal control tadi bicaranya proper authorization, menurut saya tadi ini pasti bukan keputusan yang nggak ada, karena ini pasti top management. Terus proper record keeping dan tadi pemisahan fungsi ya. Terus ada independent register. Nah ini kalau ini kembali lagi pada saat kita bicaranya di bursa efek gitu ya. Kalau saham ini diperjualbelikan di bursa, artinya kita kan nggak memanage pembelian sama penjualan saham perusahaan kita, tapi ada organisasi sendiri lah yang terpisah yang memanage itu. Itu mungkin ya untuk internal kontrolnya. Tadi apa sih yang menjadi concern adalah completeness, akurasi sama presentation and disclosure. Jadi kalau saya ke satu ini ke completeness, bahwa semua penerbitan saham udah kecatat gitu ya. Sama ini kembali lagi keterjadian bahwa penambahan saham yang terjadi itu memang benar-benar dokumen sumbernya ada, occurrence gitu kan. Dan akurasi tadi kembali lagi kaitannya dengan perhitungannya, paid in capitalnya, terus nanti juga pada saat akurasi pembayaran dividennya, gitu kan. Nah, presentation and disclosure ini perlu kalau di saham. Artinya saham kita berapa banyak, gitu kan. Nilai per lembar sahamnya berapa, gitu kan. Terus ada nggak saham kita yang bentuknya di dalam treasury stock, gitu kan, yang kita tarik kembali, atau seperti apa. Terus kalau ada penerbitan saham baru, itu juga harus di-disclosure di catatan atas laporan keuangannya. Itu sih terkait dengan capital stock. Nah, mungkin satu lagi tuh, jangan sampai lupa. Gimana kalau terjadi transaksi treasury stock? Ayo. Misalnya sahamnya adalah 10.000. Sahamnya adalah 10.000 ya, yang mau kita par value-nya, yang mau kita beli lagi. Dengan misalnya mungkin waktu kemarin itu paid in capitalnya kita anggaplah 2.000. 10.000 par value-nya, paid in capitalnya 2.000. Dijual, kita ternyata harus beli lagi sekarang 14.000 saham tersebut. Jumlahnya gimana kira-kira? Tadinya saham yang mau kita beli itu nilai parnya 10 dengan paid in capital 2.000. Nah, sekarang kita beli treasury stock, kita beli saham itu dengan nilai 14.000. Jurnalnya kira-kira seperti apa? Jurnalnya kayaknya treasury share di debit sebesar 10.000, share premiumnya 2.000, retain earning 2.000, kemudian di kredit cash sebesar 14.000. Return earning 2.000. Karena ada selisih antara cash yang dibayar buat treasury share dan treasury share-nya. Saya lagi mikir treasury stock-nya itu kita nyatetnya sebesar par value atau sebesar 14.000-nya? Sebesar harga. Ya. Berapa treasury stock-nya? Harga beli, Bu. Setahu saya sih cash. Jadi ada 2 jurnal kan. Pertama untuk mencatat tadi Nanda, kalau Nanda tadi jurnalnya apa Nanda?
Debit kreditnya dong. Treasury share premium, RE itu di debit, kemudian di kreditnya cash. Treasury stocknya di debit. Iya, di debit. Di debit terus share-nya di debit. Iya. Return earning di debit. Iya. Terus cash-nya 14.000. Iya. Treasury stock tadi kalau salsa bilang treasury stock 14.000. Ya Bu, Itu langsung harga beli. Iya. 14.000. Iya. Paid in capitalnya nggak berkurang dong sama sahamnya. Kalau untuk di laporan keuangan nggak berkurang Bu. Tapi nanti kalau di perhitungan untuk dividen ada catatan khusus untuk mengurangi treasury share Bu, setahu saya. Saya nggak mau bilang nih siapa yang benar. Saya juga lagi nggak yakin. Tapi seingat saya treasury stock itu memang dicatat sebesar harga belinya. Ya, seingat saya seperti itu treasury stock pada cash gitu. Kalau tadi cuma saya masih agak ragu terkait ininya paid in capitalnya. Ini kayaknya harus di mix nih antara Nanda sama. Seingat saya paid in capitalnya itu harus dikurangin kalau untuk treasury stock. Ya, saya minta dipastikan lagi deh jurnal treasury stock. Coba, karena tidak pas juga kita mengakui adanya paid in capital 2000 gitu loh di dalam porsinya paid in capital pada saat itu sudah menjadi treasury stock gitu loh. Kayaknya saya tuh masih agak gampang tuh apakah yang 2000 yang di paid in capital itu nggak didebetkan seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Nanda. Pastikan dong, tolong. Ini Bu, kalau saya cari di internet itu, kalau kita membeli treasury share itu, kita mencatat jurnalnya memang sebesar nilai pembelian. Betul. Tapi nanti waktu kita misalnya ngejual lagi treasury share-nya dan terjadi peningkatan harga, itu ada paid in capital, tapi untuk paid in capital treasury Bu, jadi dia nggak mempengaruhi penjurnalan. Iya. Iya, makanya paid in capital. Kalau dia jual lagi ya. Iya Bu, tapi kalau kita beli itu memang tidak mempengaruhi paid in capitalnya si ordinary itu Bu. Oh, ini kalau saya hitung-hitung nih, kan kita nguji lagi. Kalau kita ngitung, jadi misalnya tadinya dia sudah mencatat par value sama paid in capital 2000. Treasury stock itu saya tanya disajikan di mana? Ayo, di bagian mana di neraca treasury stock disajikan? Di akun kontra equity Bu. Ya, dia masih masuk di equity ya, tapi dia nanti menjadi pengurang dari nilai saham, ya kan, dari nilai kapital. Jadi dia tadi yang istilahnya Salsabila tadi bilang kontra equity. Jadi logis juga sih yang paid in capital yang 2000 itu nggak harus dihilangkan. Karena otomatis nanti terkurangkan di 14. Dikurangkan di 14.000 gitu kan. Jadi kan kontra akunnya jadi 14.000 gitu. Jadi jurnalnya tadi fix adalah kalau untuk treasury stock ya, treasury stock pada cash sebesar nilai pembelian kita terhadap saham tersebut. Gitu ya. Kita sama-sama pahamin. Jadi supaya nanti kalau ternyata ada jurnal terkait transaksi, kita ingat seperti apa jurnalnya. Nanda dikoreksi ya Nanda ya, berarti ya. Jadi kita sepakat, ya, terima kasih nggak apa-apa Nanda. Jurnalnya adalah treasury stock sebesar 14.000, cash sebesar 14.000. Tapi tadi, nah itu yang tadi Salsa sampaikan. Pada saat ada treasury stock, disitulah kita bermain
di akurasinya yang harus kita hati-hati pada akurasi pembayaran dividen. Jangan sampai jadinya pengalokasian dividennya itu menjadi besar. Kita harus lihat dia ada treasury stock atau enggak. Seperti itu ya. Nanti di presentationnya ini harus disajikan tadi yang namanya treasury stock. Nah, ini audit atas dividennya, occurrence-nya, completeness-nya, sama akurasi. Gitu ya. Ini sama nih, double. Oke. Itu terkait stok. Terkait dengan audit atas dividen. Nah, yang terakhir ini adalah audit atas return earning. Apa saja sih yang mempengaruhi return earning? Betul kan? Di sini ada net earning dari tahun berjalan sama ada kalau ada dividen, gitu kan? Nah, ini kan net earning ini tergantung dia laba atau rugi di tahun berjalan, gitu kan? Sehingga mempengaruhi dia di sebelah debit atau di sebelah kredit. Nah, terus kedua, kalau selain net earning sama dividen, yang berikutnya adalah ini. Kalau ada adjustment atau ada koreksi terhadap saldo laba di tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, atau ada adjustment yang terkait dengan yang mempengaruhi saldo return earning di awal tahun. Contohnya apa? Prior period adjustment setahu saya misalnya terkait dengan adanya perubahan kebijakan akuntansi. Nah, itu mungkin mempengaruhi yang namanya koreksinya ke return earning gitu. Tapi ini kita nggak terlalu, nanti makanya saya akan lihat kalau misalnya ini nanti cukup detail, saya akan masukkan detail. Tapi kalau enggak, intinya kita tahu aja bahwa mungkin fokusnya di dua ini sih. Kalau ada return earning sama, satu nanti mungkin dia akan hanya menyebut prior period earning yang mempengaruhi return earning. Dia akan menyebut begitu aja. Yang penting kita tahu caranya menjurnalnya. Otomatis kalau ada prior period earning, berarti jurnalnya misalnya itu adalah adjustment terhadap misalnya yang salah dia catat adalah misalnya insurance gitu ya. Tadinya dia mencatatnya kurang catat gitu kan. Jadi sehingga muncul kewajiban pembayaran di tahun ini. Gitu kan. Misalnya tadinya kita sudah mencatat insurance expense gitu kan. Sebelumnya kan misalnya 10.000 gitu ya. Ternyata insurance expense yang ada adalah seharusnya 12.000. Berarti kita kurang mengakui yang namanya biaya di tahun lalu gitu kan. Berarti kita mengakui laba terlalu besar. Jurnalnya kita apa untuk mengkoreksi yang 2.000 tadi? Ternyata insurance expense-nya harusnya 12.000 bukan 10.000. Jurnal kita apa terkait return earning? Ayo. Kita harus mengakui misalnya gini, insurance expense-nya kan nggak boleh diakui tahun ini. Karena itu terjadi di tahun lalu kan. Kita hanya tinggal mencatat di sebelah kreditnya adalah cash atau kita mau catat sebagai hutang. Karena kita belum bayar kewajiban kita. Anggaplah kita bayar lah yang 2.000 itu. Tapi sebenarnya itu adalah untuk insurance expense tahun lalu. Debitnya berarti apa? Ini kan berarti kan prior period earnings kan. Kita mengkoreksi jurnal pencatatan laba kita tahun lalu. Karena kita nyatatnya terlalu besar. Debitnya? Debitnya retain earning, Bu. Ya. Debitnya apa tadi? Retain earning. Return earning pada Cash. Kalau misalkan dibayar.
Oke, itu ya. Jadi ini saya nggak mau nanti soalnya gini, kalau saya bilang prior period adjustment, kita akan belajar akuntansi banyak lagi. Apa aja adjustment, koreksi-koreksi yang mempengaruhi ke return earning gitu kan. Jadi saya nggak, ini biasanya sih sebenarnya satu itu kalau kebijakan akuntansinya yang berubah, misalnya metode depresiasi, itu biasanya mungkin ada pengaruh ke return earning. Terus apa lagi ya? Ada pengaruh kebijakan dari PSAP lah ya. Nah itu biasanya pengaruhnya ke prior period adjustment gitu. Tapi saya nggak mau detailin di sini. Tadi sederhananya seperti itu aja sih. Jadi kalau pada ada saat koreksi bahwa kita mengakui biaya terlalu kecil, berarti tadi jurnalnya adalah kita harus mendebet return earning. Tapi kalau tadi koreksinya adalah kita mengakui biaya terlalu besar, berarti kita menambah return earning. Return earning-nya di sebelah kredit. Karena kita kemarin mengakuinya kurang banyak. Itu mungkin untuk audit return. Sampai di sini mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Saya stop sharing dulu ya. Yuk, kalau ada pertanyaan silakan. Sudah? Nggak ada?